Masya Allah sedang banget punya keluarga besar. Ya Allah, saya anaknya cuma 5, Ustadz Maulana 4. Banyakan saya. Ya kan Ustadz? Ponakan saya banyak, Jangan Pak. ponakan di luar itu ceritanya, jangan nyambung-nyambungin. Kita ngobrol sama Mbak Angel. Bu, ngobrol lagi sama Mbak Angel boleh Bu? Boleh, oke. Mbak Enji ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang keluarga. Biasanya kan gini ya, kalau Mbak Enji udah kenal sama keluarganya dari Gen Halilintar? Belum, Belum, begitu. belum begitu ya? Karena banyak sekali ya dan belum hafal juga nama anak-anaknya semua. Oh iya, 11 soalnya. 11. Ini Masya Allah iya. luar biasa. Tapi gini nih, sebagai orang tua nih menyikapi diri kita kepada besan. Kan banyak nih yang apa namanya, besan sama besan gak akur. Ada Bu yang gak akur di sini Bu? Ada ya Allah kenceng amat, santai aja keles gitu. Masya Allah. Ini gimana nih Mbak Enji nih? Kalau menjaga hubungan baik dengan besan apa? Mungkin ada tipsnya nih mungkin nih. Sebenarnya nggak hanya sama besan aja ya, sama sesama kita aja saya berusaha untuk menjaga hubungan baik. Masya Allah. Karena kan lebih enak kita punya temen daripada kita punya lawan ya. Bener lah. Nah, jadi alhamdulillah ketemu keluarga besar, aku kan sebenarnya aku keluarganya kecil sekali. Oh gitu. Saya hanya 2 bersaudara. Masya Allah. Kakak saya udah meninggal. Nah, Innalillahi. jadi sebenarnya sendirian nih di Sekarang Jakarta ya, nih iya, ya iya, kan. iya, Nah, iya. ketemu keluarga besar, wah alhamdulillah ya Allah memberikan keluarga yang rame begitu. Masya Allah. Jadi seneng. Seneng menyikapinya, makin tambah keluarga. Tepuk tangan dong Bu. Betul. Mbak ini makasih banyak Sama-sama. nih ya. Ini kan apa namanya, kalau banyak orang yang kadang-kadang wah ada saingan baru nih gitu buat anak saya. Jangan-jangan ntar duit bulanan kasih sana doang, sini nggak dikasih lagi gitu. Ada pesan-pesan gak nih Mbak Enji buat disampaikan ke kalian nih sebelum menikah, apa pas sudah menikah ini menjadi istri ini bagaimana tanggapannya sama mertua mungkin atau hubungan sama mertua? Kalau yang pasti sebagai istri itu adalah jubahnya suami. Dan jubahnya keluarga besar suaminya. Allah. Sehingga memang ketaatan dalam iman, terus bersikap, akhlak itu mudah-mudahan. Cuma nanti saya juga mau tanya sama Ustadz Syamato dan boleh. guru-guru saya. Boleh, Bagaimana adabnya agar supaya kalau kita menasehati kan kadang-kadang Nah. khawatirnya penerimaannya dan efeknya bisa berbeda. Oke bener begitu. banget, nanti kita kasih kesempatan. Tapi sebelum itu tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak Enji, boleh duduk Mbak Enji silakan. Jamaah. Menikah itu catat nih, menikah itu menambah keluarga ya. Bukan cuma berdua doang, udah bawa anaknya orang tuanya dilupain. Saudaranya dilupain. Ih siapa sih hidupin aja, yang penting anaknya udah kita urusin. Gak begitu ceritanya, coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Habib Usman izin Bib. Nih kita bicara masalah dalam Islam sebenarnya bagaimana sih agar hubungan kita tuh akur sama besan alias orang tua dari suami mungkin ya. Saudara-saudara ipar dan juga keluarga besarnya. Nah ini bagaimana mau penjelasannya? Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Ya akhir Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Mbak Enji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita menikah, berharap mahligai rumah tangga menjadi penuh dengan berkah dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan antara anak dengan orang tua dan tentunya mantu dengan mertua. Atau alhamdulillah telah memiliki mantu atau alhamdulillah telah memiliki mertua. Bagaimana hubungan tersebut? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, wa asruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus dan juga bil walidaini ihsanan. Orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Jadi beranggapan dengan anggapan yang baik, berniat dengan etiket yang baik bahwasanya orang tua adalah orang tua, mertua adalah orang tua. Sehingga menjadikan hubungan tersebut menjadi hubungan yang baik dan hubungan yang harmonis. Walaupun di dalam sebuah syariat agama, dalam ilmu fikih dan di dalam ilmu yang kita pelajari bahwasanya tidak memiliki sebuah kewajiban mantu perempuan untuk mengurus orang tua daripada suaminya ataupun mertuanya. Tapi yang mengurusnya adalah anaknya. Tetapi berkalimat yang baik. Menjadi anak yang baik. Menghormati dengan cara yang ma'ruf. Dan menjadikan kehidupan yang baik. Tentunya bukan hanya kepada mertuanya. Tapi juga kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada keluarganya, kepada iparnya. Dan tentunya menjadi sebuah hubungan yang baik. Dengan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Bahwasanya Islam adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis, mengikuti Al-Quran dan hadis tentunya menjadi kebaikan dan keberkahan. Bukan terjadi keributan, bukan jadi syirik-syirikan, bukan pengen kaya-kayaan, mampu-mampuan, sukses-suksesan,
atau sombong-sombongan, bukan. Tapi Bukan. dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik untuk apa? Saling membantu, saling menghormati, Masya saling Allah. menghargai Benar, benar, dan benar. untuk menjadikan sebuah kebahagiaan dan kebaikan di dalamnya. Bener, Masya Allah. Pada saat suami sibuk membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dari mana? Caranya membahagiakan orang tuanya suami. Betul. Itu bisa jadi. Saling-saling. Saling-saling. Suaminya juga perhatian sama mertuanya. Pengalaman ya? Pengalaman dong kalau itu. Tepuk tangan dong buat Abi Usman. Masya Allah. Ngomongin masalah pengalaman ini. Kita lanjut nih jamaah. Seperti biasa kita mau kasih kesempatan sama Ustadz Maulana buat bertanya. Iya. Siapa yang mau ditanya kali ini? Saya mau cari Ah. siapa yang saya mau tanya. Biasanya kan jamaah yang nanya. Sekarang saya mau nanya. Tunggu dulu. Sebelum saya tanya sama jamaah, saya tanya sama Mbak Enji aja dulu. Iya ya. iyalah ada bintang tamu. Iya, Bintang tamu. coba boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya. Oh pertanyaannya, oke. Aku di sini. Ngapain sih muter-muter saya ke sini dong kalau kayak gitu. Biar adil. Pertanyaannya. Iya. Jawab saat Alia, panggilannya kalau Alia sama Mbak Enji apa? Mami. Mami. Mami Enji. Mami Enji. Mami Kalau Enji. Mami Enji ke Alia? Al. 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 Ketika Al mau menikah. Iya. Papi mau nanya dulu nih. Bukan. Oh bukan. Iya terus. Ketika Al Iya, mau iya, menikah. terus. Iya. Jujur, sebagai seorang ibu perasaannya gimana ketika dia minta izin? Apa yang paling ditakuti paling gitu ya? Ya jujur apa yang Iya. paling ditakuti? Karena kan Alia masih muda. Ya. Nah, jadi pas mau menikah ada rasa khawatir atas kematangan mentalnya. Masya Tepuk Allah, tangan bener dulu. banget. Mau tahu nggak, Li? Mau tahu nggak semua jamaah? Nah. Apapun orang tua itu, bagaimanapun hebatnya anak, dewasanya anak, tetap anak itu di mata orang tua masih kecil. Iya benar banget. Benar. Tapi itu nggak saya utarakan Ustaz, karena saya Ya. takut itu nanti menyinggung, ini kan perasaan ya. Perasaan. Bukan perkataan ya. Ya. Jadi ketika minta izin saya bismillah, tapi setelah itu saya pulang, saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta agar supaya ketika itu niatnya baik, tolong Allah jadikan itu sebagai suatu awal yang baik juga. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, benar ya. Orang tua Iya. itu selalu begitu mendoakan. Terima kasih banyak Benji. kasih Boleh banyak. duduk lagi. Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enji, makasih banyak jawabannya luar biasa. Habib, Usasam, dan semuanya. Ketahuilah, ketika anak minta izin untuk menikah, atas pilihannya sebagai orang tua tinggal mengarahkan, tinggal membimbing. Karena ingat ya, yang menikah itu anak laki-laki. Wanita itu dinikahi. Tapi ketika wanita mau diminta pendapatnya, maka mohon izin, justru kita yang izin sama dia. Justru kita minta pendapat sama dia. Karena maaf, seorang anak yang sudah pernah menikah, maka kalau mau dinikahkan lagi, minta pendapatnya. Sementara anak yang belum pernah menikah, dalam hal ini gadis, maka yang kita lakukan adalah minta izinnya. Saya ulangi, kalau anak yang sudah menikah namanya apa? Ya bukan, minta apa namanya? Minta pendapatnya. Minta pendapatnya. Kalau anak wanita yang belum menikah namanya? Minta apanya? Izinnya. Izinnya. Dasar pendapat. Jamaah. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi. Tidak ada hak seorang orang tua memaksakan pernikahan atas anaknya. Tidak boleh. Anak itu tidak boleh dipaksakan. Dan ketika dia datang minta izin untuk menikah, Ya. sebaiknya orang tua mengizinkan. Betul. Karena kenapa? Iya. Kalau orang tua menghalangi dan terjadi sesuatu di luar syariat, Iya. mohon maaf yang membahayakan, maka orang tua pun mendapat dosa dari atas apa Nauzubillah, yang subhanallah, nauzubillah. dilakukan. Lagian orang tua juga kasih kebebasan. Si anak ini nggak bisa milih dari siapa dia lahir. Betul apa betul Bu? Ya. Tapi kasih dia kesempatan untuk memilih siapa jadi pendamping hidupnya. Harusnya Wah, gitu dong. Dia tidak bisa memilih dengan siapa bapaknya. Iya. Tapi dia bisa memilih siapa. Suaminya. Bukan. Apa?
bapak anak-anaknya. Oh bapak, sama aja. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. tahu. Ya Allah. Bapaknya sama bapak anak-anaknya. Iya, ya Allah iyain aja daripada lama. Kita lanjut lagi ya. Buat jamaah Islam yang tidak dirahmati Allah. Masya Allah waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh, ini dulu ya. Yang paling sedikit, yang pakai kerudung biru. Silakan Ibu. Tapi kenapa dia? Iya, paling sedikit suaranya paling besar. Oh Iya, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Lina dari Masjid Taklim Ar-Rahmat, Bandung, Jawa Barat. Tepuk tangan dong buat Ibu Lina dari Bandung. Silakan Ibu Lina pertanyaannya. Mau tanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Siap, Ibu. Jika ada orang yang ingin menikahi anak saya, kita sebagai orang tua bolehkah meminta syarat tertentu dan mahar khusus sebagai tanda keseriusan? Oh, Ibu biasa minta apa sih emangnya? Ibu punya anak gak? Tanya dulu, punya anak perempuan. Mau Enggak, minta apa laki. biasanya? Oh, anak laki. Laki, ya. Anak Oh, laki mah masih, Bu. laki. Dan Iya. sekiranya ibu punya anak perempuan, Iya. ya, ibu minta apa? Minta apa? Gimana saya kasihnya aja? Ini baik nih dia. Nggak terlalu banyak Minta yang nuntut banyak mertuanya. Iya, makasih banyak Ibu Lina itu aja Makasih ya pertanyaannya. penjelasannya. Iya. Udah mau duduk lagi, mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Yang wabarakatuh. biasa, yang biasa Bu, banyak balikin, nuntut Bu. itu tahu nggak Iya, siapa? siapa? Tante-tantenya, Oh, om-omnya. makanya besok-besok nggak usah diundang tantenya. Silakan Ustaz Syam. Baik, tabe guru-guru kami, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mbak Enji, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Nikahkanlah mereka di antara kamu, anak-anakmu yang soleh, yang menjadi daripada hamba-hamba sahayamu. Mereka yang telah berhak menikah, nikahkanlah mereka. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Sekiranya mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan memperkaya mereka dengan karunia-Nya. Subhanallah. Ayat ini memberikan isyarat orang miskin menikah akan menjadi kaya. Jadi jangan dikasih miskin orang setelah menikah. Ada orang tua justru kaya sebelum menikah, tapi setelah menikah jadi miskin karena kemahalan maharnya. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan, bolehkah orang tua memberikan syarat mahar kepada seorang calon mempelai laki-laki? Maka jawabannya dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu sadaqatuhum nihlah, yakni maharnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhahuma, ayat ini bercerita tentang mahar. Jadi laki-laki memberikan kewajiban memberikan kepada wanita ini mahar, berarti yang punya hak adalah calon mempelai wanita, bukan orang tuanya. Kecuali ketika sang wanita itu mengatakan, Pak, papa aja deh yang nentuin, mama aja deh, adek nggak tahu apa-apa. Subhanallah. Maka sang ayah boleh memberikan syaratnya tersebut. Kenapa? Karena anaknya nggak tahu apa-apa. Dibilang, Betul. bapak aja deh. Nah, subhanallah. Tapi jangan jadi keberatin juga, tak jadi Betul, nikah anaknya, jangan kasihan. diintervensi. Jadi hak utama adalah wanita, kemudian orang tua, yang tidak punya hak itu paman dan tante yang suka campur tadi itu. benar-benar. Subhanallah. Yang tadi diomongin Ustaz Maulana Iya, gitu ya. justru Suka mereka rese. tahu, wih makin susah menikah orang. Iya, Siap. makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam, Masya Allah. Aduh ya Allah ya Robby. Nah nih ya, kita coba.